Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya, apakah seorang yang berhutang telah bertahun-tahun tak terbayarkan? Suaminya bekerja di perusahaan BUMN dengan jumlah hutang yang tidak kecil. Apakah harus saya ikhlaskan? Karena saya tak lagi dapat berkomunikasi dengannya. Ya, kalau orang secara lahiriah penghasilannya besar, tapi berhutang ke sana ke sini, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, emang orang itu nggak bisa memanage keuangan, ya. Jadi penghasilan Anda segede apapun, sebesar apapun, ya kalau nggak bisa memanage, ya Anda menjadi orang yang tidak akan pernah punya tabungan, bahkan Anda minus. Nah makanya kalau hidup kita selalu minus, padahal penghasilannya besar, ya. Ya karyawan BUMN itu kan ada standarnya, pasti relatif baguslah penghasilannya. Tapi kenapa selalu tidak cukup? Nah itu kudu diintrospeksi. Mungkin cara memanagenya yang salah, ya manajemen. Nah ini kalau Anda nggak bisa memanage, konsul. Kan sekarang banyak konsultan-konsultan manajemen keuangan keluarga. Jadi kita ini dalam hidup harus melibatkan orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang yang berpengetahuan bila kamu tidak tahu. Jadi Islam mengajari kita untuk bertanya kepada orang yang berpengetahuan. Jadi kalau ada orang yang secara lahiriah itu penghasilannya bagus, ya. Tapi kenapa banyak hutang? Kenapa tidak bisa bayar hutang? Nah, ini yang harus diintrospeksi adalah masalah manajemen keuangan. Kalau Anda sendiri bingung nggak bisa memanage, ya tanya orang yang ahli dalam manajemen keuangan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda punya teman, ya dia berhutang bertahun-tahun, padahal sebenarnya penghasilannya bagus. Apakah perlu dibebaskan atau tidak? Kita sebaiknya membebaskan kalau orang itu berkekurangan. Jadi kalau ada orang yang berhutang, saya lihat suaminya sudah PHK sekarang ini. Dia sudah hutang bertahun-tahun. Ya sudah, kita bilang kita bebaskan saja. Atau misalnya kalau sudah tidak bisa bertemu lagi, hati kita nawaitunya saya sudah sedekahkan, saya sudah bebaskan. Nah, ini termasuk menolong orang yang berkesusahan. Kata Nabi SAW, man yassaro ala mu'sirin, yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan, keleluasaan kepada orang yang sulit, maka Allah akan permudah dia dunia dan akhirat. Sahabat tercinta, kalau ada orang yang berhutang pada kita, dan menurut pengamatan kita, memang dia berat untuk membayarnya. Kondisi ekonomi sekarang lagi berat. Anda lihat suaminya juga di PHK. Ya sudah, bebaskan saja. Itu sedekah Anda untuk dia. Dan sebenarnya itu membuat Anda membuka keran-keran kemudahan dalam hidup. Jadi kalau kita suka mempermudah orang lain, kita suka membantu orang lain, kita suka meringankan beban orang lain, percayalah saudara-saudaraku tercinta, kita ini dalam hidup suatu saat kadang menghadapi kesulitan. Maka janji Allah, yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan berikan kemudahan kepada orang itu, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu, ya. Tapi kalau ada orang yang berhutang kepada Anda, gaya hidupnya itu mewah, ya, tapi dia nggak bisa bayar hutang, mobil ganti-ganti, ya, gitu, tas bagus, ya pokoknya gaya hidupnya keren lah, ya. Piknik, Anda lihat Instagramnya, piknik ke Bali, ya, piknik ke Singapura, piknik ke Malaysia, tapi hutangannya tidak dibayar. Maka orang seperti ini jangan pernah dibebaskan. Ya Anda boleh bilang, kalau Anda nggak akan bayar, saya minta dibayar nanti di akhirat saja. Karena ada orang yang karakternya buruk.
memang dia itu kalau punya hutang melalaikan hutang. Nah, orang seperti ini jangan dibebaskan. Jangan. Tapi kalau orang yang lemah seperti saya tadi bilang, bebaskan. Kalau orang yang seperti ini, jangan dibebaskan. Jadi ada ibu-ibu cerita, Pak Aam, ada orang yang berhutang ke saya 20 juta. Ya Allah, dia umroh dengan keluarganya, terus dia itu piknik ke Bali, ya, dia itu piknik ke Singapura, hutang ke saya 20 juta belum dibayar, itu gimana ya Pak? Saya bilang ya Ibu kasih tahu, tagih. Kalau dia nggak respon, Anda bilang, Teteh, saya ini nagih yang terakhir. Kalau tidak dihiraukan, maka saya akan tagih ini di akhirat. Hutang piutang kita diselesaikan di akhirat. Boleh nggak gitu? Boleh. Kepada orang yang lalai terhadap hutang. Gitu. Ya, jadi kita ini dalam menghadapi orang kan beda-beda teman-teman sekalian. Nah, makanya Islam mengajari kita ada 3 hal yang harus kita segerakan. Pertama, kalau kita punya anak dan sudah ada calonnya, segerakanlah untuk dinikahkan. Yang kedua, kalau ada yang meninggal, segeralah untuk dipulasara, ditangani, dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Yang ketiga, yang harus dipercepat, kalau kita punya hutang dan ada rezekinya, segera bayar hutang kita. Itu 3 hal yang dianjurkan untuk dipercepat. Semoga kita ya menjadi orang yang selalu mempercepat pembayaran hutang kalau memang kita sudah ada untuk membayarnya. Ya, kita sudah punya atau tidak kan hanya Allah yang tahu. Makanya kita kudu berjuang selama nawaitu kita bayar, insya Allah Allah akan bukakan rezekinya. Bagaimana dengan orang yang ingin hutang, pengen sekali bayar hutang, dia tapi nggak bisa karena memang anaknya 4, penghasilan per bulan 2 juta, ya. Dalam kondisi seperti ini selalu nggak cukup untuk menyisihkan 100.000 saja, nggak bisa. Dengan penghasilan 2 juta, anak 4, rumah ngontrak, ya kan? Belum lagi sekarang ini biaya pulsa untuk sekolah, berat sekali. Nah, orang seperti ini kalau meninggal dan dia tetap punya hutang, maka Nabi yang akan membayarkan orang yang hutangnya seperti ini. Jadi sebenarnya kita harus waspada dengan apa yang kita lakukan. Kita harus selalu mawas diri dengan apa yang kita lakukan. Yang penting dalam hidup ini kita selalu berniat melakukan yang benar dan baik. Itu yang paling pokok. Mulainya dari situ. Orang itu kalau udah benar niatnya, ya, maka kalau dia punya hutang, benar niatnya, bayar hutang dulu sebelum ganti motor, sebelum ganti mobil, sebelum beli tas, aku punya hutang, bayar dulu. Nah, berarti niatnya benar kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.